kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Hari ini Bapak Ibu, dalam perayaan Sunday, Tuhan ternyata memilih kita menjadi teman sekerjanya. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Maka dalam rangka merayakan Sunday, kita dipanggil untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebentar saya akan menjadi berkat di jemaat baru yang akan saya layani Bapak Ibu. Doakan saya supaya saya bisa menjadi berkat sama seperti saya ada di jemaat Galilea. Kita berbagi berkat, saling mendukung satu dengan yang lain. Karena kita dipanggil oleh Allah dimanapun kita berada. Tentu ada banyak alasan, tantangan yang akan dihadapi untuk tetap menjadi berkat Bapak Ibu. Tetapi jangan biarkan itu menjadi penghalang bagi kita untuk berbagi berkat dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Selama masih bernapas, selama masih Tuhan beri kesempatan, teruslah menjadi berkat, sekecil dan sesederhana apapun itu. Abram bisa 75 tahun usia Abram. Mengapa kita tidak? Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus pasti memampukan kita. Selamat merayakan Sunday. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat kawan sekerja Allah. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam saat teduh, lalu kemudian kita akan bersama masuk dalam syafaat yang kita ucapkan secara litani. Tidak apa-apa, sekali ini kita berdoa marena supaya bisa membaca di liturgi kita bagian-bagian yang dibacakan oleh pendeta dan jemaat. Mari sejenak kita masuk dalam saat teduh. Kemudian kita lanjutkan dengan syafaat yang kita ucapkan secara bergantian. Jemaat kekasih Tuhan, Allah telah memberi dirinya menjadi penolong bagi kita. Bagi kita seluruh umat manusia. Bahkan dia meninggalkan tahtanya demi keselamatan umat manusia. Mari kita berdoa dalam syafaat kita. Ya Tuhan, kami bertekad untuk memberikan hidup kami menjadi penolong dan berkat bagi sesama kami. Dan peduli terhadap seluruh alam ciptaan-Mu. Kami mau lingkungan kami bersih dan asri, nyaman untuk ditempati dan terhindar dari segala bencana alam. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam mengelola alam ini. Kami rindu untuk hidup sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya Tuhan, kami bertekad untuk berlaku sebagai tubuh Kristus yang peduli akan semesta dan menciptakan peluang hidup bagi sesama manusia. Kami membuat hidup mulia dan terhormat, seperti Engkau menciptakan kami mulia dan terhormat, seperti Engkau memelihara kehidupan kami. Bapa kami yang Maha Kuasa, kami memohon kepadamu agar Engkau memberkati seluruh umat Kristen di dunia ini, baik jemaat kecil maupun jemaat besar. Begitu juga dengan seluruh para pelayan yang ada di dalamnya, agar perilaku mereka baik dan perkataan mereka pun benar. Pimpin mereka dalam memelihara dan menjaga ajaran-Mu agar tidak tercemar dan tidak tersesat. Engkau sudah menarik kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, jagalah agar tidak tertutup karena dosa atau kesalahan kami manusia. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit dan berduka cita,
yang menderita agar mereka sehat dan kuat kembali datang mengikuti ibadah minggu. Engkau menjaga dan menguatkan para janda, duda, orang miskin, anak jalanan, dan anak yatim piatu, karena Engkau adalah Bapa yang baik dari semua yang terlantar. Berkati juga negara dan pemimpin kami, agar berjalan dengan baik, supaya hidup kami selalu damai. Berkati para pekabar Injil baik di negara kami ini maupun di seluruh dunia, agar semakin banyak yang mendengarkan dan percaya kepadamu. Berkati juga kami seluruh warga jemaatmu di sini, agar perilaku kami sesuai dengan ajaranmu. Demikian juga iman kami semakin bertumbuh, agar kami semua masuk dalam kerajaanmu di sorga, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah Engkau memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Kami akan mengakhiri di minggu ini dan mengawali minggu yang indah ini di dalam Engkau. Biarlah penyertaan-Mu ya Tuhan menyertai kami, memberkati kehidupan kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan, menguatkan meneguhkan kami dalam melewati setiap pergumulan hidup, sehingga kami yakin dan percaya pimpinan dan pertolongan-Mu tidak pernah salah. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami sebagai jemaat di GKE Galilea ini. Biarlah kami terus boleh bertumbuh bersama di dalam Engkau dan mengenal Engkau sejak kanak-kanak dalam jemaat kami di sini. Biarlah Engkau memberkati kami semua ya Tuhan dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Berkatilah mereka yang berbeban berat, yang bergumul, yang mencari kedamaian di dalam Engkau. Karena ada banyak pinta doa harap kami ya Tuhan, yang ingin kami naikkan dan sampaikan kepadamu. Biarlah semuanya menjadi doa yang indah, yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, yang bersama kami ucapkan. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan masuk dalam sakramen baptisan kudus dan juga peneguhan sidi. Namun sebelumnya kami persilahkan ada paduan suara atau kor dari keluarga besar Ibu Bertina Terasto Sandan yang berjudul Tertulis Dalam Kerajaannya. Sambil Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan membawa anaknya dalam baptisan kudus dan baptisan dewasa peneguhan sidi nanti bersiap-siap.
Silakan Bapak Ibu yang akan membawa anaknya dalam baptisan kudus dan yang akan dibaptis dewasa dan diteguhkan CD-nya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersama boleh berkumpul di gedung gereja ini untuk menyaksikan ada yang akan dibaptiskan, baptis anak-anak dan baptis dewasa dan peneguhan CD. Sebelum baptisan dan peneguhan CD ini dilaksanakan, marilah kita mendengar pesan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Firman Allah menyaksikan kepada kita bahwa kita telah dilahirkan dalam dosa. Karena itu kita akan binasa kalau tidak disucikan dan dilahirkan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Menurut pesan Tuhan Yesus Kristus di atas, saudara-saudara akan mendapat keampunan dosa oleh Roh Kudus. Keampunan itu hanya didapat oleh orang yang percaya akan penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka orang percaya itu dijadikan baru, yang meninggalkan segala dosa dan kejahatan serta rajin dan taat menuruti firman Tuhan sepanjang hidupnya. Saudara-saudara, anugerah Tuhan Allah itu bukan untuk kita yang sudah dewasa saja, tetapi juga untuk anak-anak kita. Karena demikianlah sabda Tuhan Yesus, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan telah mengaruniakan kepada anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami dan juga anak-anak kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini untuk dibaptiskan di dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan ampunilah dosa mereka oleh darah anak-Mu Yesus Kristus yang kudus dan mulia. Berilah kekuatan agar mereka hidup dalam iman yang benar, serta meninggalkan kehidupan yang lama. Kiranya Tuhan memberikan mereka Roh Kudus agar mereka menjadi anak-Mu yang setia untuk selama-lamanya. Amin. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Saudara Erma. Dia akan dibaptis dewasa dan juga diteguhkan CD-nya. Pertanyaan pertama kepada Saudara Erma, kepada siapakah saudara percaya silakan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri. Saudara Erma akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Silakan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada yang hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut nyanyikan haleluya. Haleluya,
Pertanyaan kedua, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dari manakah saudara mengetahui kehendak dan kesucian yang dituntut oleh Tuhan? Ucapkanlah 10 hukum Tuhan dan kesimpulan Taurat Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapannya. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang teguh pada perintah-perintahku. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari selamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu, laki-laki atau anak perempuan, atau hambamu, laki-laki atau hamba perempuan, atau hewan atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lainnya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya, atau hamba laki-lakinya, atau hamba perempuan, atau lembunya, atau keledai, atau apa yang dipunyai sesamamu. Dan hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaan ketiga, apakah saudara mau membuang segala dosa kejahatan dan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau demikian, jawablah, saya mau dan bersedia. Pertanyaan keempat, yakinkah saudara bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari dosa? Kalau demikian jawablah, saya yakin dengan sepenuh hati. Saya yakin dengan sepenuh hati. Pertanyaan kelima, apakah saudara berjanji mau hidup beserta Allah, supaya saudara menjadi anggota gereja yang hidup dan setia, yang menyaksikan kepercayaan saudara dalam kehidupan sehari-hari? Kalau demikian jawablah, saya berjanji dan bersedia. Saya berjanji dan bersedia. Pertanyaan keenam, bersediakah saudara menerima baptisan kudus berdasarkan pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, ya saya bersedia. Ya, saya bersedia. Selanjutnya pertanyaan yang diajukan kepada orang tua dan saksi-saksi atas anak yang kekasih ini karena ia belum sadar betul akan dirinya. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan iman kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Pertanyaan kedua, apakah saudara-saudara meminta agar anak ini dibaptiskan atas dasar pengakuan iman kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya minta.
Pertanyaan ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk memimpin, memelihara dan mengajar anak-anak ini menurut kepercayaan kita, supaya mereka menaati firman Tuhan? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Kita awali dari baptisan anak yang dewasa dulu. Silakan. Ermawati, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Dan dengarkanlah nas peringatan kepada saudara yang tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara. Dia memelihara, meneguhkan, menguatkan dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Chloe Osiendra Gilia Peter, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara. Dia memelihara, meneguhkan, menguatkan dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Otnilif Jeremy Anugrah, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara dalam Kristus, memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Mari bersama kita naikkan doa syukur kita. Oh Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami memuji nama-Mu serta mengucap syukur oleh karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Melewati darah anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah dipanggil ke dalam jemaat-Mu oleh Roh Kudus dengan baptisan kudus. Kami mengucap syukur karena oleh pengasihan-Mu saudara-saudara ini, beserta dengan anak-anaknya, bahkan saudara kekasih kami Erma, telah dipindahkan dari kuasa kegelapan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang terang itu. Kami mohon supaya mereka ditetapkan dalam iman sampai ke akhir hidupnya di dalam dunia ini. Kami mohon juga supaya Bapak, Ibu, dan saksi mendapatkan kekuatan Tuhan, agar mereka mendapat bimbingan dan dapat membimbing anak-anaknya sesuai dengan perjanjian tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengarkanlah nasihat. Kepada Bapak, Ibu, dan saksi kami menasihati supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Pimpinlah anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Bawalah ia masuk ke rumah gereja agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Kiranya Tuhan menolong saudara. Persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersama mendengarkan pujian KOR dari Jemaat GKI Galilea. Kepada Jemaat GKI Galilea kami persilahkan.
Mohon izin Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Kami atas warga Jemaat Galilea telah mengungkapkan perasaan kami lewat lagu pujian yang kami nyanyikan lewat judul Jauh di Mata, Dekat di Hati. Ini sebenarnya ditujukan buat Ibu Pendeta Besi yang kami cintai. Pujian yang telah kami nyanyikan bersama tadi merupakan ungkapan hati kami, hormat kami, rasa kasih sayang kami kepada Ibu Pendeta Besi Brancis Karowe yang selama ini selalu dekat dengan kami, baik dalam keseharian maupun dalam melayani jemaat secara bersama-sama. Baik dalam suka duka, bagi kami Ibu Pendeta Besi merupakan sosok seorang hamba Tuhan yang sejati dalam melayani, seorang istri, ibu dan wanita yang sederhana, ceria, ramah, bijaksana, beauty and smart. Tentunya kami merasa sangat kehilangan dengan sosok ibu atas kepindahan ibu. Namun kami menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab yang diemban Ibu Pendeta Besi adalah tidak ringan dan itu semua adalah rencana Tuhan yang terindah buat ibu. Dan kami berharap di tempat yang baru Ibu Pendeta Besi tetap bersemangat, sukses, bahagia, dan sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Ibu Pendeta Besi Brancis Karowe yang telah melayani kami, akan kami persembahkan buket bunga cantik sebagai ungkapan tanda cinta kasih kami yang tulus kepada Ibu. Dan kepada Ibu Pendeta Besi Brancis Karowe MTH yang kami hormati dan banggakan dapat menerima buket bunga ini, dan untuk menyerahkannya kami mohon kepada Ibu Pendeta Tehila Toda STH. Kepada Ibu Pendeta Tehila kami persilahkan. Kini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, persembahan dapat diantar ke kantor sekretariat MPH Jemaat GKE Galilea setiap hari dan jam kerja, atau dapat juga ditransfer via rekening Bank Kalteng atau menggunakan scan kris via aplikasi uang elektronik di smartphone. Bagi jemaat yang beribadah di gedung gereja, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan dengan menggunakan amplop yang sudah disediakan. Nas pengantar persembahan. Allah menggenggam kita di dalam cinta kasih-Nya. Segala kebutuhan kita Allah sediakan. Di dalam ibadah ini, mari kita mempersembahkan kehidupan kita dengan segala yang kita miliki sebagai ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali segala persembahan kepada Tuhan.
terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah pintu hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363, bait 1 dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih, sesuai peraturan GKE, persiapan dalam memasuki perjamuan kudus, kita masuk dalam persiapan perjamuan kudus dengan liturgi Sensura Morum.
yang 2 kali dalam ibadah minggu sebelum pelaksanaan sakramen perjamuan kudus dibacakan. Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 yang akan datang, kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus dalam rangka perayaan Hari Pengucapan Syukur 188 tahun Pekabaran Injil di GKE. Kita memahami arti perjamuan kudus, yakni sebagai tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Yohanes pasal 6 ayat 54. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus juga dilayangkan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Marilah kita memeriksa hubungan kita dengan Allah. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya. Bagaimana murid-muridnya dahulu dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah Ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan. Apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mengalami kasih kuasa dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali dalam berkaitan dengan hidup kita? Pada perjamuan malam terakhir, mari kita melihat tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama. Ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya. Pada murid-muridnya, Ia mengatakan tubuh dan darahnya itu berarti Dia bersatukan dengan Tuhan Yesus, sehingga menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan, apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan jemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita. Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi seorang kepada yang lain? Mari memeriksa kesediaan kita untuk bersaksi dan melayani. Ketika kita bersatu dengan Kristus, Sang Roti Hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup bagi keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama. Sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan. Sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran. Sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dalam sakramen perjamuan kudus pada hari pengucapan syukur 188 tahun Pekabaran Injil GKE tanggal 18 Juni 2023 yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Karena itu marilah kita berdiri
agar kita boleh menerima berkat Tuhan dengan rasa hormat, sehingga biarlah hati kita hanya tertuju kepada Tuhan, dan kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita dengan berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, selamat hari Sunday, dan silakan mengambil saat teduh sejenak. Bagi warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimohon agar tetap bertahan di gedung gereja ini, karena kita akan bersama-sama mengikuti acara pisah sambut Ketua MPH Jemaat GKI Galilea yang lama dan Ketua MPH Jemaat GKI Galilea yang baru, yang mana kita sama-sama akan diberkati melalui konsumsi yang disediakan oleh majelis jemaat yang dibagikan oleh rekan-rekan remaja pemuda. Diberitahukan kepada warga jemaat semua bahwasanya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 yang lalu telah dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan Ketua MPH GKI Galilea dari Pendeta Besi Brancis Karowe MTH kepada Pendeta Lampang Tarung STH yang dilantik oleh Majelis Resort GKE Pahandut Palangkaraya Hilir yang juga disaksikan oleh Majelis Jemaat GKI Galilea. Untuk itu hari ini kita akan bersama-sama mengikuti perpisahan dan menyambut Ketua Majelis Jemaat yang baru. Sesuai dengan surat keputusan Majelis Sinode GKE Banjarmasin bahwa per 1 Juni 2023 Ibu Pendeta Besi Brancis Karowe MTH telah dipindah tugaskan dari Majelis Resort GKE Pahandut Palangkaraya Hilir ke Majelis Resort GKE Banjarmasin. Dengan demikian hari ini kita bersama-sama melaksanakan pisah sambut dengan Ibu Pendeta Besi dan menyambut Pendeta Lampang Tarung STH. Sambil Bapak Ibu Saudara dapat menikmati snack yang sudah disiapkan, kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian acara ini. Yang pertama, dengan hormat dan kasih kami memohon kesediaan Ibu Pendeta Besi Brancis Karowe dapat menyampaikan sambutan, kesan dan pesan selama beliau menjabat sebagai Ketua MPH dan juga jemaat pendeta pelayanan di Jemaat GKI Galilea. Kami persilahkan kepada Ibu Pendeta. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kekasih. Yang saya hormati MPH Jemaat GKI Galilea, yang saya hormati Majelis Pertimbangan, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat GKI Galilea, dan yang saya kasihi dan hormati seluruh anggota majelis, Bapak Ibu Penatua Diakon,
dan juga yang saya kasihi rekan-rekan sekerja, Bapak Ibu Pendeta, dan juga yang sangat saya cintai dan kasihi seluruh jemaat GKE Galilea. Bapak Ibu, saudara sekalian, jujur sebenarnya jika boleh memilih, saya ingin pergi tanpa perpisahan. Karena saya ingin tetap ada di sini, dan biarlah saya pergi untuk kembali lagi ketika saya ada di sini. Narekuan uluna benyem-benyemi tulak. Tapi kata kawan-kawan sekerja yang lain, baik MPH, dari lingkungan dan kategorial, sama kayak dengan Jibeken. Awalnya saya senang karena terlewatkan tanggal 4 yang awalnya kita akan melaksanakan kegiatan perpisahan. Agak lega rasanya. Tapi kemudian ada kabar kita di tanggal 11 acara perpisahan. Saya ingin sebenarnya tetap ada di jemaat GKE Galilea. Tetapi karena tugas dan tanggung jawab, saya harus melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Di Jemaat Galilea saya melayani ternyata 7 tahun. Limbah kumihise ama. Saya awalnya mengira baru 6 tahun. Ternyata 7 tahun saya ada di Jemaat GKE Galilea. Saya datang ke Jemaat GKE Galilea itu Oktober 2017. Dimutasi dari Jemaat GKE Jemaat Panarung. Dan masuk ke Jemaat Galilea sebagai pendeta pelayanan. Dan kemudian saya dimutasikan 1 Juni 2023. Berarti ada kurang lebih 7 tahun saya bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sejak 2020 saya dipercayakan sebagai ketua jemaat atau ketua MPH di Jemaat GKE Galilea. Saya datang sebagai pendeta pelayanan dan kemudian dipercaya dengan tugas tambahan sebagai ketua MPH mulai Maret 2020 dalam masa pandemi pada saat itu Bapak Ibu. Dan saya ingat kawan-kawan sekerja khususnya di MPH pada saat itu, saya mengucapkan terima kasih untuk kawan sekerja di MPH yang solid dari zaman bersama dengan Bapak Budi Bulit. Maaf Mak, are hasual itah kue. Tapi melewati Bapak Budi Bulit, saya belajar menjadi orang yang dewasa, harus mampu mengendalikan emosi dan situasi bisa dikendalikan. Terima kasih Mak, mahalau Mama, aku dibentuk menjadi orang yang dewasa dalam memimpin. Untuk Pak Roni, saya ingat beliau sebagai sekretaris pada saat itu. Mak, terima kasih, tetap sabar dengan saya. Meski terkadang tahu Mbak matur Mama, tidak sadar bahwa sebenarnya Pak Roni punya banyak pengalaman. Saya juga ingat masih bersama dengan Pak Leo sebagai bendahara pada waktu itu, dan bersama dengan beliau keuangan selalu diatur dengan baik dan mendapat kepercayaan dari jemaat karena akuntabilitas dari pelaporan keuangan Bapak dan selalu menjadi teman berbagi juga, teman curhat juga dengan Pak Leo. Terima kasih Pak Leo, sehingga dalam perjalanannya Pak Leo dan Pak Roni harus melanjutkan pelayanan di resort. Tetapi masih ada Pak Sanijan. Terima kasih Pak Sanijan, meskipun sempat hampir mengundurkan diri, saya memohon kepada Pak Sanijan pada waktu itu untuk tetap berada di MPH. Karena semua sudah selesai Pak
Pak Budi Bulit, Pak Roni, dan Pak Leo, perlu orang yang tahu persis tentang MPH. Dengan dilanjutkan kemudian oleh Pak Yusen dan Pak Eteri sebagai MPH, saya mengucapkan terima kasih Pak Sanijan. Dari Pak Sanijan, saya belajar kerendahan hati dan kerelaan untuk melakukan apapun tanpa melihat apa yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab. Bahkan memperbaiki kursi sekalipun, bangku sekalipun, itu dilakukan sendiri oleh Pak Sanijan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Yusen selaku sekretaris, kemudian melanjutkan pekerjaan dari Pak Roni. Terima kasih Pak Yusen yang selalu tenang dalam melewati setiap masalah. Bersama Pak Yusen saya belajar menjadi orang yang lebih objektif, melihat masalah dengan lebih tenang. Dan terima kasih Pak Eteri juga ada bersama di MPH. Tentu ada banyak tantangan Pak Eteri. Semangat Pak Eteri dengan melanjutkan bagian pelayanan di tengah jemaat kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya juga berterima kasih kepada Ibu Leti dan Ibu Susi Naomi. Terima kasih karena mereka tidak hanya menjadi kawan untuk mengelola keuangan, tetapi juga teman curhat, teman berbagi bersama-sama di jemaat. Ada saudara Angga. Terima kasih Angga, selalu siap sedia mengambil peran apapun. Jadi driver, bahkan membantu hal-hal lainnya, urusan rumah tangga seperti membeli gas juga tetap Angga yang diandalkan gitu ya. Terima kasih Angga untuk dedikasinya. Kamu adalah orang yang muda di tengah MPH. Kamu akan melanjutkan estafet kepemimpinan nantinya di GKI Galilea ini. Karena itu tetap rendah hati, tetap belajar dari orang tua untuk menjadi orang yang lebih baik. Delta, Arif, Ndu Aldi, mohon maaf, tutur kata saya mungkin pernah menyakiti, pernah melukai. Terima kasih untuk kerjasamanya, karena kedekatan itu kadang-kadang tahu Puspang, Bapander, mohon maaf. Juga untuk kawan-kawan sekerja, saya ingat ada Pak Silaban yang mengajarkan saya bagaimana memimpin dengan baik. Ada Ibu Piksani, juga kawan sekerja yang pantang menyerah apapun, bantas saja. Ibu Piksani luar biasa. Juga ada Pendeta Toda dan Vikaris Windy yang baru saja beberapa waktu kami bersama, tetapi chemistry kami itu sangat kuat sekali, sehingga meskipun waktu terbatas, kami saling menguatkan dalam pelayanan. Bapak Ibu, saya sebenarnya ingin mengucapkan satu persatu nama Bapak Ibu sekalian dalam sambutan perpisahan ini. Karena secara pribadi saya hampir mungkin mengenal setiap Bapak Ibu selama 7 tahun ini. Bukan mudah bagi saya untuk melanjutkan pelayanan di tempat yang lain. Tetapi bagi saya pribadi, seluruh jemaat yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu nama, tapi mengisi di relung hati saya yang paling dalam, yang tidak akan pernah saya lupakan. Terlebih saya bersama dengan keluarga di jemaat GKI Galilea ini telah mendapatkan teman, sahabat, keluarga yang luar biasa mendukung kami. Bahkan dalam pelayanan kami berterima kasih untuk Eri dan kawan-kawan pemuda, remaja yang bisa tengah malam, apalagi waktu pandemi, kami harus menyusun pelayanan supaya jemaat tetap dilayani. Terima kasih Eri Uwe, Koko, Cua, yang telah luar biasa
bersama-sama dengan kami dalam pelayanan untuk jemaat. Bapak Ibu sekalian, kami tentu banyak berkekurangan. Banyak sekali kami mendapatkan bantuan. Tidak pernah sekalipun kami berkekurangan dalam menjalani tugas pelayanan kami di tengah jemaat ini. Rasa sayang, kasih sayang, dan cinta yang diberikan oleh jemaat membuat kami tetap boleh melayani dengan baik di tengah jemaat GKI Galilea. Tetapi kami sering merasa malu juga, tidak mampu untuk membalas semua kebaikan, semua pemberian, berkat, dan segala hal yang telah Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan kepada kami. Apalagi dengan anak saya, Ceca, yang juga sering dibantu, ditolong, dilayani oleh semua jemaat GKI Galilea. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Papa Ceca, yang meskipun saya berterima kasih dengan jemaat, mau mentolerin Papa Ceca yang tidak selalu aktif bisa ikut beribadah bersekutu, tetapi dia sangat mendukung kami dalam pelayanan. Tidak pernah satu kali pun dia tidak pernah mendukung saya dalam pelayanan. Hendak gantung alem kah tulak berahuma, dia puji ye mengahana aku. Artinya dukungan dari Papa Ceca itu memang tidak nampak di tengah jemaat, tetapi sungguh luar biasa. Ada banyak sekali yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, tapi saya sudah janji dengan Pak Ramba Pahan. Elak menangislah Bu Pendeta. Dan saya ingin perpisahan kita kali ini adalah perpisahan untuk bertemu kembali. Terima kasih untuk lagu yang telah dinyanyikan. Saya hanya mengira-ngira apakah lagu itu diciptakan oleh Pak Johnson. Saya mengira hal itu. Terima kasih untuk Pak Johnson yang telah luar biasa mendukung jemaat dengan lagu-lagunya. Dan saya nanti mau minta lagu itu untuk saya simpan juga sebagai kenangan yang paling indah. Ada banyak kenangan yang indah di tengah jemaat GKI Galilea. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk semua cinta dan kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan saya yang mungkin mengecewakan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Besi. Kita sudah sama-sama mendengar kesan beliau selama melayani di Jemaat GKI Galilea ini. Semoga kita semua juga diberikan umur panjang supaya bisa berjumpa lagi dengan Ibu Besi di lain waktu. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan dan sama-sama berkenalan dengan Ketua MPH GKI Galilea yang baru, Bapak Pendeta Lampang Tarung STH dan keluarga. Kami mohon untuk dapat berkenalan dan memberikan sambutannya bagi kita semua. Dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara, Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat pagi, selamat bertemu, shalom. Tidak banyak yang dapat kami katakan. Setelah ini nanti kami akan memperkenalkan keluarga yang kami hormati, Majelis Pertimbangan, Badan Pengawas Perbendaharaan, dan MPH, Majelis Jemaat beserta seluruh penatua dan diakon, bahkan ketua-ketua kategorial beserta anggota dan pengurus lengkap, seluruh pendeta pelayanan,
dan ketua-ketua lingkungan, baik lingkungan 1 dan lingkungan 2, beserta pengurus yang ada di lingkungan masing-masing. Begitu juga yang kami hormati, baik bagian sekretariat keamanan, koster gereja, dan teknis sound system, multimedia, bahkan grup band atau sejenisnya yang dimiliki di lingkup jemaat GKE Galilea. Saya yang pertama-tama bukan menjadi orang asing, karena dulu saya juga di Palangkaraya tahun 97 di Bukit Hindu ada beberapa tahun, dan seperti yang Ibu Besi Brains Karwe katakan, karena pendeta ini milir mudik begitu. Saya tahun 97 dan 2001 ke Buntok dan ya melanglang buana ke berbagai tempat, kembali lagi ke Palangkaraya. Jadi ini perasaan yang juga kami rasakan. Memang kata-kata berpisah itu masih kurang tepat ya Bu ya, apalagi kita punya rumah yang sudah ada di Palangkaraya dan anak-anak atau juga suami atau istri yang juga bekerja di tempat ini. Jadi sepertinya hanya sejenis pelepasan yang kami juga rasakan di jemaat yang kami layani sebelumnya. Kurang lebih sama Ibu Pendeta. Saya di Marturia tahun 2015 dan hampir 7 tahun saya melayani di sana. Singgah sebentar di jemaat GKE Pahandut, tetapi karena mengingat rumah kediaman kami ada di Mahir Mahar arah Kelampangan, dulu kami meminta untuk sejenak begitu bersama dengan warga gereja di sana, dan kami berterima kasih Majelis Resort memberi kepada kami kepercayaan pindah kurang lebih selama 6 bulan melayani Pahandut dan melayani Marturia. Dan sekarang kami juga dipercaya untuk melanjutkan. Jadi kami tidak mengganti begitu Bapak Ibu, melanjutkan seluruh program baik pelayanan maupun keuangan dan sejenisnya yang sudah pernah dan terus berlangsung di tempat ini. Jadi harapan kami kepada seluruh jajaran juga seperti yang Ibu Besi katakan, mohon bantuan. Kami tidak dapat bekerja sendiri karena belajar itu seumur hidup. Kami tidak pernah mendapat sertifikat lulus begitu untuk menjalankan tugas fungsi dan tanggung jawab. Dan secara pribadi nama saya Lampang Tarung, berasal dari Kuala Kapuas, Desa Barimba, dan saya dikaruniai yang pertama seorang istri, dan kami mohon istri dan anak-anak saya boleh maju ke depan. Ya, ini istri yang satu-satunya saya miliki. Karena kemarin kita dengan Ibu Pendeta Elviriani sudah membahas tentang kesetiaan, bagaimana kami setia dengan hanya satu istri dan 3 orang anak. Istri saya berasal dari Kuala Kurun, Marga Macan. Marga Macan,
tapi bertemu dengan marga tunda, jadi cakarannya ditunda dulu. Karena marga saya tunda, bapak saya Huldrich Tunda, pendeta yang satu angkatan dengan Pak Edwin Masal dan beberapa teman-teman yang sudah semua meninggal dunia. Nama istri saya Yulindae dan hanya ibu rumah tangga begitu. Jadi seluruh aktivitas dan kegiatan ini boleh dan dapat berlangsung atas dukungan penuh, dan kami dikaruniai 3 orang anak. Anak kami yang pertama ini sudah lulus, hanya menunggu sertifikat dari YKN jurusan Pastoral Counseling, dan sesaat menunggu sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak universitas atau fakultas atau institut, dipekerjakan atau boleh bersama-sama menjalin persahabatan dengan kegiatan-kegiatan lain. Dan anak kami yang kedua ini Jonathan Salmanezer, baru semester pire ikon? Teh Bu Besi. Dia kamean teh serduwe jadi kuah. Bukan berarti saya tidak memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan pendidikan anak-anak, tetapi saya memberi secara luas begitu untuk mempertanggungjawab apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Semester 2 di YKN dan jurusan musik gereja. Jadi mudah-mudahan kami bisa memberi diri, mengabdi, melayani. Dan anak kami yang bungsu ini masih kelas 2 SMP, di SMP 2. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan, mengingat seperti yang juga Ibu Besi rasakan, pindah tempat itu tidak selalu mudah. Jadi tidak hanya Bu Besi yang antar provinsi, yang saya dalam provinsi saja juga perlu sesuatu, tidak hanya barang tetapi juga orang. Ya, walaupun beberapa di antaranya seperti om kami yang paling depan ini, karena empul lambung saya akan berbesan dengan bapak yang ada di depan ini. Jadi walaupun di antaranya kami juga telah mengenal, tapi kami juga perlu mempersiapkan diri untuk mengenal lebih dalam, lebih luas, lebih dekat, karena pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan ini harus diikat dengan persatuan dan kesatuan, tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi sehati sepikir. Jadi ini yang ya Bu Besi, kami perlu waktu dan proses menjalin kerjasama ini, karena kita tidak hanya satu dalam wadah tetapi sehati sepikir, seperasaan untuk mengemban misi sebagaimana tadi bangsa Israel melalui Abraham dipanggil dan diutus. Ya, untuk sementara ini kami juga perlu memberitahukan, karena tidak selalu mudah bagi kami untuk bolak-balik. Nanti seandainya pastori yang memang disediakan sudah dapat ditempati, kami akan menempati pastori. Entah pastori berapa kami akan menempatinya. Dan ya terpaksa nanti yang hanya tinggal di pastori, saya dan istri dan anak saya yang paling bungsu ini, karena anak saya yang tertua dan yang nomor 2 ini juga harus menangani, ada beberapa yang kami pelihara di sana. Kami memelihara ayam. Sudah beberapa tahun selama di Mahir Mahar itu kami pelihara ayam. Ya, jadi kami tidak bisa meninggalkan rumah. Jadi anak kami yang
Dua ini yang besar juga harus bolak-balik ke sini, ya. Jadi yang jelas kami bertiga nanti akan menempati rumah yang telah disediakan. Ya, akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada MPH Majelis Resort, MPH Majelis Jemaat, dan secara istimewa jemaat sekalian. Inilah kami, dan terimalah kami untuk melanjutkan begitu seluruh jejak Injil yang Tuhan percayakan melalui Ibu Pendeta Besi Brens Karwe, sehingga kita tidak merasa kehilangan begitu, tidak pernah sesuatu diambil dari kehidupan warga gereja. Seluruh bayang-bayang apapun yang pernah dilakukan atau dijalani itu akan tetap menjadi milik Bapak Ibu. Tidak ada yang hilang dan tidak ada yang apa begitu. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Akhirnya yang terakhir, kami patut menyampaikan puji syukur hormat kami kepada Tuhan, karena hampir mendekati, bukan apa tadi Ibu Besi katakan yang mau lanjut usia. Saya sudah tahun depan ini sudah lanjut usia. Kalau kata bahasa Indonesia 58 itu sudah lanjut usia. Kami hampir mendekati masuk usia itu. Dan saya kemarin sudah bangga melihat kelompok usia indah penuh semangat. Saya merasa malu apabila saya tidak memiliki semangat yang sama. Jadi kita saling mentransformasi semangat Injil yang pernah dan terus dilakukan di tempat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak Pendeta Lampang Tarung telah memberikan sambutan dan juga perkenalan diri dan keluarganya bagi kita semua. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan mewakili MPH GKI Galilea yang dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua 2 Bapak Penatua Sanijan S. Tombak. Kami persilahkan. Shalom. Tetap semangat. Mari kita tepuk tangan untuk Ibu Pendeta Besi Brens Karwe. Ya, terima kasih. Marilah kita mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena selalu mengasihi dan memberikan kita kesempatan dan kesehatan, memberikan kita berkat sehingga kita bisa mampu melakukan segala apa yang kita tahu. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Jemaat GKI Galilea, Bapak Lampang Tarung beserta keluarga. Yang kami hormati Ibu Pendeta Besi Brens Karwe, MTH beserta Pak Riak keluarga. Yang kami hormati yang mewakili Resort Pahandut Palangkaraya Hilir, Pak Roni dan Pak Launat Untung. Yang kami hormati Bapak Ketua MP dan BPP dan seluruh kategorial usia indah dan lingkungan 1 dan 2, seluruh Bapak Ibu jemaat, para sesepuh jemaat GKI Galilea yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Resort Pahandut Palangkaraya Hilir yang telah menetapkan Bapak Lampang Tarung sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI Galilea yang pelantikannya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023. Dan juga menyampaikan rasa bangga dan syukur
seizin Jemaat Galilea dan seluruh majelis maupun yang hadir pada saat ini, kami menerima dengan sepenuh hati, dengan rasa bangga atas kedatangan Bapak Lampang Tarung dan seluruh keluarga. Jadi kita tepuk tangan untuk beliau. Dan mohon kami dibimbing, mohon kami dituntun oleh Bapak. Begitu juga mungkin dalam perjalanan ke depan banyak hal-hal yang menjadi tuntutan. Maklum warga jemaat, kami ini ya membutuhkan satu yang sangat ya paling tidak namanya pelayanan maupun ibadah lainnya ya menjadi satu kesepakatan dan menjadi satu komitmen dalam memberikan bagaimana Jemaat GKE Galilea ini bisa bertumbuh sebagaimana visi misi dari GKE berakar, bertumbuh dan berbuah. Ini agak sulit kalau pesan dan kesan Bu Besi ini agak rasanya susah keluarnya karena rekan sejawat, rekan dalam rangka apalagi kuan pawan nah punah bahali angatah pisah angatah kuan. Pesan dan kesan kami, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, sebagai pendeta pelayanan, beliau sebagaimana yang sampaikan kita akui seorang pendeta yang smart, yang memiliki satu komitmen bagaimana bisa melayani jemaat dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya. Itu yang kami rasakan kepemimpinan atau sebagai pendeta pelayanan. Jadi beliau tanggap dalam melayani jemaat. Dan beliau juga mempunyai jiwa yang tegas, ya, dalam arti dalam pemahaman maupun dalam menjalankan segala aktivitas, merasakan satu hal yang sangat penting untuk dipahami dulu sebelum melakukan segala sesuatunya. Dan sebagai ketua MPH, ya, walaupun kami ini tua-tua, ya, seperti kapawawan yang lainnya, saya juga, ya, kalau belalang di pemerintahan mungkin tinggi juga, tapi beliau tidak segan-segan. Itu yang konteks, karena sebagai ketua MPH beliau memahami segala aturan dan peraturannya. Itu yang menjadi pegangan dalam kita menjalani tugas dan tanggung jawab di MPH ini. Karena MPH adalah kepanjangan tangan dari warga jemaat maupun majelis bagaimana mengelola majelis jemaat GKE Galilea ini. Yang kedua, beliau sangat respect terhadap permasalahan, ya seperti disampaikan tadi, maaf Indo Aldi, pemun gereja tidak bersih, ya biasa, memang harus menjadi perhatian. Itu hal yang menuntun kita. Dan hal lain juga bahwa beliau terus membangun inovasi. Setelah ada masa COVID, beliau selalu berkoordinasi karena pada saat itu kita belum live streaming maupun hal lainnya. Sampai kita berkoordinasi sampai kita membeli berapa alat ini. Ini dukungan dari semua warga jemaat atas kepercayaan bagaimana program yang beliau kemukakan. Juga masalah ibadah ekspresif, itu bagian dari inovasi. Bagaimana membangun daripada generasi muda yang mempunyai
segala kreativitas, dan kita bangga ibadah ekspresif kita mungkin lebih, menurut saya lebih mantap lah. Itu kita bangga berapa hal, dan hal lainnya cukup banyak, baik di kategorial maupun hal lainnya. Dalam ibadah bapak-bapak tadi banyak menyampaikan satu pemikiran tentang pemahaman terhadap firman Tuhan. Kita bangga mempunyai pendeta. Dan selanjutnya juga kami menyampaikan penghargaan, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas karya dan jasa yang diembankan kepadanya bisa dijabarkan dalam kami berjemaat yang ada di Galilea ini. Dan juga seperti disampaikan oleh Ibu tadi, walaupun Bapak sendiri di sini, mungkin di Raden sana, ya kami menyambut baik tetap warga jemaat GKI Galilea. Ya, tidak ada masalah jauh melayani. Ya, banyak warga kita juga yang agak jauh, bisa di Marina Parma sana. Pak Leonard juga sering ibadah di Hiu Putih sana. Jadi kami menyambut baik. Mohon perkenannya tetap menjadi warga jemaat GKI Galilea. Sepakat ya? Ya, terima kasih, kita tepuk tangan. Dan hal lain juga tidak kalah pentingnya, kami dalam berjemaat, warga jemaat, mungkin sebagai majelis, sebagai MPH, kalau ada tutur kata kami, ada bahasa kami, atau hal-hal lain yang rasanya sangat menyakitkan perasaan ibu selama menjalani pelayanan di sini, kami atas nama seluruh jemaat menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik kepada Ibu Pendeta, kepada Pak Riak dan Ceca. Ya, kami mohon maaf, dan kami selalu mendukung dalam doa. Jangan seperti Pak Silaban, seperti Ibu Pusani, kalau ada ibadah keluarga di rumah warga jemaat GKI Galilea ada undangan, kalau tidak sibuk mohon kehadirannya, hadir bersama warga jemaat. Dan satu saat nanti mungkin dalam kerinduan, karena dalam ibadah live streaming itu kita bisa mengundang semua pendeta se-Kota Palangkaraya. Menurut kita, oh ini kita panggil sebagai pelayanan firman Tuhan. Sekali-sekali nanti ada kerinduan, Ibu pas ada di sini, kami mengundang untuk bersedia melayani dalam ibadah live streaming maupun ibadah lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir, yang telah mendukung MPH maupun mendukung pelayanan selama ini, selama Ibu Besi. Dan mohon juga dukungan ya seluruh warga jemaat kepada Bapak Pendeta kita yang baru, Bapak Pak Lampang Tarung beserta seluruh warga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi. Ya, selanjutnya kita akan memasuki acara penyerahan cenderamata. Ini dari seluruh warga jemaat melalui MPH GKI Galilea. Kami mohon kesediaan kepada seluruh MPH dapat mengambil tempat di depan, dan Ibu Pendeta Besi juga dimohon kesediaannya ke depan untuk menerima cenderamata dari jemaat GKI Galilea. Kepada seluruh MPH dan staf yang hadir hari ini dimohon kesediaannya untuk bersama-sama kita menyerahkan cenderamata kepada Ibu Pendeta Besi.
Dilanjutkan dengan foto bersama MPH. Ya, silahkan difoto. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada MPH. Ibu Pendeta Besi, mohon tetap bertahan. Kita lanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari kategorial. Yang pertama dari seksi pelayanan anak. Kami persilahkan dari SPA. Terima kasih dari SPA. Kita lanjutkan untuk kategorial seksi pelayanan remaja pemuda. Kami persilahkan untuk seluruh pengurus. Ya, terima kasih kepada SPRP. Kita lanjutkan dari kategorial seksi pelayanan perempuan, SPIPER, Jemaat GKI Galilea.
Terima kasih kepada seksi pelayanan perempuan. Kita lanjutkan kepada seksi pelayanan bapak. Ayo, mana bapak-bapaknya ini? SPB, dipersilahkan beserta pengurus-pengurusnya supaya dapat langsung didokumentasikan. Terima kasih kepada SPB. Kita lanjutkan ini dari orang tua kita, dari kelompok lansia usia indah. Kami persilahkan. Beserta pengurus-pengurusnya boleh maju juga. Ibu Pendeta Rimbun juga dimohon kesediaannya selaku pendeta pendamping kelompok lansia. Terima kasih kepada kelompok lansia usia indah. Kita lanjutkan penyerahan cenderamata dari lingkungan 1 dan lingkungan 2. Kepada pengurus kami persilahkan untuk juga dapat langsung didokumentasikan. Boleh dapat mengatur barisannya supaya didokumentasikan.
Terima kasih kepada pengurus lingkungan 1 dan lingkungan 2. Kita lanjutkan untuk bersiap-siap penyerahan tali asih dari rekan sekerja, pendeta dan vikaris pelayanan di Jemaat GKI Galilea. Kepada Ibu Pendeta Tehila Toda STH, Ibu Pendeta Rimbun Najib, Ibu Pendeta Elviriani STH, Ibu Pendeta Septri Hevi STH MPDK, dan saya sendiri Vikaris Windy Meilin. Rupanya ini perempuan semua. Mohon maaf Bapak Ibu, ada yang tertinggal tadi. Saya lupa menyampaikan terima kasih untuk rekan-rekan sekerja, Ibu Pendeta Rimbun, Ibu Pendeta Elvi, Ibu Pendeta Septri Happy, yang juga meskipun mereka bukan pendeta aktif tapi terus melayani. Satu lagi, Pak Teras Muda, kawan MPH yang lalu. Tapi karena beliau sudah dibawa oleh Bunda ini, akhirnya tidak aktif lagi. Terima kasih Pak Teras Muda, menjadi kawan sekerja juga selama di MPH. Mohon maaf ada banyak nama yang tidak saya bisa sebutkan. Terima kasih banyak untuk pemberian, untuk berkat yang boleh kami terima. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Baik, kita lanjutkan. Ini ada juga cenderamata dari Majelis Resort GKI Pahandut Palangkaraya Hilir. Kepada Bapak Penatua Roni, dapat menyerahkannya. Pak Leonard Untung juga. Mewakili dari resort, Pak. Terima kasih dari Majelis Resort. Ini yang terakhir yang saya sebutkan ya, dari keluarga Elman Dedangan. Keluarga Elman, kami persilahkan.
Terima kasih keluarga Bapak Elman. Saya persilahkan bagi warga jemaat yang tidak melalui pembawa acara yang sudah mempersiapkan cindramata bagi Ibu Pendeta Besi dan keluarga, dipersilahkan untuk dapat menyerahkannya ke depan langsung supaya bisa didokumentasikan juga secara bergantian. Dipersilahkan. Demikian acara pisah sambut dengan Ibu Pendeta Besi. Pada hari ini kita akan bersama-sama secara langsung warga jemaat dapat bergantian bersalam-salaman untuk kita sama-sama memberikan doa dan dukungan bagi Ibu Pendeta Besi. Ke depan kita berbaris ya. Jadi salamnya tidak di depan pintu tapi depan bagian gereja ini. Untuk Bapak Pendeta Lampang Tarung dan keluarga juga kami mohon untuk ke depan. Kepada warga jemaat dapat bergantian bersalam-salaman. Diingatkan juga setelah dari gedung gereja ini ada kebaktian di tempat keluarga Bapak Dewanson.